Mitsubishi Pajero Sport ini itu tahun 2013 ya. Awal 2009 itu mobil Pajero Sport lahir ya. Dulu mobil Pajero Sport ini sekelas mobil premium ya. Waktu itu di 2009. Karena di tahun 2009 itu muncullah mobil premium dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Nah, ini bentuknya interiornya seperti ini ya teman-teman. Jadi masih tombolnya manual, masih seperti ini ya untuk AC-nya, kemudian ini temperaturnya, kemudian arah dari kipasnya. Yang keluar itu ada beberapa 3 tipe kalau nggak salah ya. Yang pertama itu transmisi manual, kemudian transmisi matic ya seperti ini, dia ada Exit Dakar. Dan yang satunya itu mobil Pajero Sport yang model bensin. Dia 3V, jadi 6 silinder. Tapi tidak laku teman-teman. Di jalan itu hampir tidak ada, entah mungkin menghilang atau bagaimana, tapi saya pernah nemuin satu, yaitu Pajero Sport yang bensin. Kalau yang selama ini masuk ke bengkel itu adalah yang model diesel seperti ini. Nah, yang perlu saya bahas kali ini, sekarang itu mobil di tahun 2009 ya. Sebelum ada All New Pajero Sport 2016, itu mobil ini tuh banyak keluhan sekali ya. Karena mungkin bukan kualitas dari part yang jelek, tapi memang karena kondisi mobil atau umur dari spare part itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa komponen-komponen atau kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di Mitsubishi Pajero Sport tipe lama, entah itu yang tipe Exit, GLS, ataupun yang tipe tertinggi yaitu tipe Dakar. Nah, jadi kalau Anda beli mobil Pajero Sport itu benar-benar lihat kondisi aktual dari interiornya ya. Interior seperti ini. Kemudian dari kilometernya juga. Meskipun kilometernya mobil itu bisa diturunkan, tapi kalau kilometernya itu benar-benar rendah, tapi kondisi fisiknya itu bagus, mungkin benar mobil ini itu jarang dipakai atau jarang digunakan, atau digunakan tapi dengan jarak yang dekat-dekat, sehingga akhirnya mobil ini itu tidak pernah dipakai dan memang tidak capek. Berbeda dengan kondisi mobil yang tahunnya itu 2012 atau 13 yang kilometernya ini hampir menunjukkan angka 300 atau 400 ya. Mobil sangat capek sekali itu. Pasti banyak kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Nah, kalau di interior salah satunya yang sering terjadi kerusakan itu ada di sini teman-teman. Nah, ini loh. Tutupnya ini tuh sering protol, sering rusak, akhirnya diganti seperti ini. Kalau beli online murah, nggak ada 100.000, tapi ya seperti ini. Nah, di sini terlihat bolong ya. Kalau digeser, yang kanan pun bolong. Nah, kalau di tempat saya punya itu kalau di kiri kan dia di sini akan tertutup, kalau di kanan kan ini juga akan tertutup. Dia masih bagus. Kemudian lagi yang sering terjadi di Matic itu adalah kabelnya yang sini itu sering ceplong. Ya, pernah saya buat video seperti itu. Kemudian Maticnya lagi adalah dari inhibitor switch yang bermasalah. Nah, itu ditandai dengan adanya ketika handle ini di posisi D, di dashboard ini tidak akan muncul ya. Ini kan kondisi P ya, tidak akan muncul dan mobil tidak akan bisa jalan. Sudah banyak terjadi di Pajero Sport ya. Kondisi ini D, tapi di dashboard ini tidak muncul D, akhirnya mobil nggak bisa jalan. Ya seperti itu. Kemudian yang lagi untuk maticnya itu sering terjadi kebocoran di input shaftnya. Sudah juga buat video saya di situ ya, banyak terjadi. Dan jika bocornya itu tidak diketahui sama pemilik kendaraan, khususnya mobil Pajero Sportnya ini, dia waktu di posisi D dibuat jalan, mobilnya akan tidak jalan, gereng tok ya. Apalagi kalau kecepatan tinggi, mobil waktu kondisi panas karena olinya berkurang sehingga menyebabkan tenaganya akan lemah atau berkurang, tidak bisa sat masih tidak bisa seperti itu. Nah, salah satunya yang maticnya lagi itu yang trouble setelah mobil berumur ya, terutama ya, bukan mobil baru. Ketika posisi jalan D, kemudian mobil kecepatan tinggi digait-gaitkan itu ya, disendal-sendalkan untuk tarikan akselerasi, nanti akan muncul jeduk seperti itu. Lah,
Setelah muncul jeduk seperti itu, mobil tarikannya terasa sangat berat sekali. Nah, di sini dia akan kedip-kedip, kelip seperti itu. Dan ketika kita minggirkan kendaraan dan mesin dimatikan, dalam beberapa menit kita nyalakan lagi, mobil Matic-nya Pajero Sport ini akan normal lagi. Itu dikarenakan mobil untuk Matic Pajero ini terlalu panas karena bebannya terlalu berat dibuat gate-gatean akselerasi untuk balapan nyalip mobil di depannya, sehingga akhirnya Matic-nya panas hingga tidak kuat, akhirnya muncul fail safe seperti itu. Dia masuk langsung ke gigi 3. Akhirnya tarikannya menjadi berat, D-nya di sini kedip-kedip. Tapi ketika dimatikan mesinnya, dia akan normal kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya saya suruh pasang untuk oil cooler khusus Matic. Karena Pajero yang seperti ini tidak ada oil coolernya ya untuk Matic-nya, tapi untuk yang all new dan sampai yang sekarang di 2022 dia sudah ada oil cooler khusus Matic. Nah, itu salah satu kelemahan-kelemahan Pajero Sport lama untuk transmisi Matic-nya ya. Jadi kalau memang Anda baru dapat, segera cek kondisi bawah mobil, apakah ada rembesan di antara mesin dan transmisi. Istilahnya kalau bengkel luar itu das babi ya guys ya, di mesin dan das babinya. Apabila ada rembesan, segera perbaiki, ganti sealnya. Dan cek juga kondisi oli Matic-nya, apakah oli Matic-nya itu berkurang atau tidak. Kalau berkurang pasti ada rembesan atau kebocoran. Dan jika Anda baru beli mobil, belum ada 1 bulan atau mungkin ada 6 bulan, segera ganti oli Matic-nya. Di flashing, jika perlu karter oil pan untuk Matic-nya sendiri dibongkar, filternya diganti, atau kalau tidak diganti, biasanya saya itu sering menyarankan agar dicuci dengan bensin. Seperti itu, biar lebih murah dan irit daripada diganti. Kalau diganti mungkin harganya 500-600an mungkin ya teman-teman. Mungkin di online juga banyak yang harganya lebih murah lagi, tapi mungkin kualitasnya berbeda. Nah, salah satunya itu. Kemudian terakhir, untuk Matic-nya sendiri yang sering terjadi kerusakan itu di daerah sini teman-teman. Nah, ini loh. Di sini tuh ada penilan ya. Nah, penilan ini di dalamnya asnya ini ya. Ini itu ada namanya apa ini? Kayak batang tapi panjangnya segini. Nah, itu sering berupuli atau sering patah. Akhirnya ketika mobil di posisi P ini nggak bisa kerja ya, akhirnya ngelok di sini. Dan ketika ngelok dibantu dengan alat anak kunci, dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, sini di dalam sini ceklek, akhirnya ini bisa turun ke D, R atau N, mobil bisa jalan. Nah, kalau ini saya ganti biasanya itu dengan batang pulpen ya. Kalau beli sih murah, tapi karena kalau tidak ada ya penting itu di akal mobil bisa jalan dan harganya murah ya. Batang pulpen yang dimodif akhirnya sininya bisa bergerak gini, ting 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 seperti itu. Dan ketika diposisikan ini kan ke R nggak bisa ya, harus ditarik seperti ini ya. Nah, baru bisa ke R. Nah, ini di dalamnya sini tuh ada yang patah di ini bagian urutannya, ini besinya ini teman-teman, ke atas ini dilepas dulu, nanti baru kelihatan. Di video saya pun sudah saya pernah memberikan informasi ini, semuanya hampir lengkap. Cek semua video saya channel Edi Saputra. Semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi Pajero Sport ya, terutama Pajero Sport yang tipe lama seperti ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk para pemilik Pajero Sport atau yang akan beli atau yang baru beli. Salam sehat.